Salah satu contoh persahabatan, persaudaraan dalam dunia tasawuf yang sangat masyhur adalah persahabatan beliau Maulana Jalaluddin Rumi ini dengan Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, atau sering dikenal Syekh Syamsud Tabriz. Saya awali dari quotes ini. Selama kita tidak belajar mencintai makhluk Allah, kita tidak akan bisa mencintai kebenaran dan kita tidak akan mengenal Allah. Wow, ini kalau mengikuti syair-syairnya Maulana Rumi ini, satu kalimat ini saja itu bisa dijelaskan sampai nanti jam 10. Ya, di satu kalimat ini ada tema cinta kepada makhluknya Allah, ada tema cinta pada kebenaran, dan ada tema mengenal Allah. Itu sudah jadi satu buku, satu quotes ini saja. Jadi kalau kita tidak belajar mencintai manusia, tentu saja kita tidak mungkin cinta pada kebenaran. Karena agennya kebenaran itu manusia. Jadi yang oleh Allah dititipi dengan makhluk yang namanya kebenaran itu manusia. Di luar manusia tidak sibuk mencerna, mendekati, apalagi mencintai kebenaran karena sudah paket jadi. Binatang, tumbuhan itu kan paket jadi. Beda dengan kita manusia yang berproses, diberi alat, bisa dekat dengan kebenaran, bisa jauh dengan kebenaran. Itu manusia. Nah, maka kita tidak mungkin bisa mencintai kebenaran kalau kita tidak belajar mencintai makhluknya Allah. Dan kalau kita tidak mencintai kebenaran, tidak mungkin kita bisa kenal dengan Allah. Jadi kalau ada orang hidupnya kok isinya kebencian-kebencian saja, berarti dia jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran berarti sulit dari mengenal Allah. Nah, ini kalimatnya Maulana Rumi. Berarti apa? Ya mari hidup ini dikembangkan dengan jalan mencintai makhluknya Allah apa saja. Jangankan yang manusia, yang bukan manusia pun hendaknya kita cintai dalam konteks mereka juga makhluknya Allah. Kalau kita kan sering dalam hidup ini kadang-kadang ambisi dan kebencian kita lebih besar daripada cinta kita. Pak, kalau ada kejahatan, kalau ada keburukan, kalau ada apalah kemaksiatan dan lain sebagainya, apa harus kita cintai, Pak? Iya. Tapi yang dicintai bukan kok, Pak, saya cinta kejahatannya. Jadi orang baik, orang buruk kita cintai. Cara kita mengekspresikan cinta tentu saja beda pada orang baik dan pada orang buruk. Kalau pada orang baik kita dukung, kalau pada orang buruk kita tuntun, kita nasihati. Kan begitu. Kita karena peduli pada orang yang kita cintai, kalau dia melakukan keburukan, ya kita dekati, kita nasihati. Jadi dalam hidup ini harusnya tidak ada ruang untuk kebencian. Kalau kita memberi ruang untuk kebencian, kita sebenarnya sedang nabrak kebenaran. Karena betapapun yang terjadi, yang kelihatan, yang ada, itu kan sebenarnya kalau memang benar terjadi berarti ketetapannya Allah. Kalau itu ketetapannya Allah, kita membenci fenomena, kita membenci fakta, kita membenci kenyataan. Itu kalau pakai kalimatnya bahasa Indonesia kan berarti sama dengan membenci ketetapannya Allah. Jadi mari kita cintai apa saja, tentu saja dengan cara mencintai yang tidak seragam dan tidak sama.
Jangankan untuk yang beda-beda, yang mirip saja kan kita ekspresi cintanya beda. Misalnya punya teman yang satu sudah menikah, yang satu baru SD. Itu kan cara kita mengekspresikan cinta kita pada mereka kan beda. Kalau yang masih SD mungkin dibelikan mainan, mobil remote, itu senangnya luar biasa. Kalau sudah menikah, kalau dibeliin mobil remote kan mereka rasanya sudah tua, sudah punya istri kok dibeliin mobil remote. Nah kalau untuk anak SD cocok. Jadi ekspresinya beda-beda. Sama nanti dengan orang baik, orang buruk. Jadi ini yang dimaksud oleh Maulana Rumi. Berarti siapa saja kita jadikan teman, kita cintai. Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluknya. Kalau kemarin kita belajar etika lingkungan itu, keluarga kita kan tidak hanya yang manusia, bahkan tidak hanya makhluk hidup. Makhluk tidak hidup pun yang jenisnya abiotik juga harus kita cintai. Jadi dasarnya persahabatan, pertemanan kita dengan semua makhluknya Allah itu kebenaran dan cinta. Yang kebenaran dan cinta itu muaranya nanti adalah pengenalan kita pada Allah. Jadi persahabatan kita nanti hakikatnya adalah jalan kita untuk lebih dekat mengenal Allah.